Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Jadi di sini temanya adalah membangun toleransi dalam keberagaman. Sebelumnya, perkenalkan saya Nahwada Fikriya dari Lokal PAI 2 semester 6 Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, pertama-tama sebelum masuk ke materi, mengapa pendidikan multikultural itu penting sih dipelajari? Nah, jadi dalam penjelasan kali ini saya akan menjelaskan mengapa pendidikan multikultural itu penting untuk dipelajari. Oke, kita masuk ke materi. Langsung saja yang pertama itu ada definisi. Nah, jadi definisi pendidikan multikultural itu tuh apa? Nah, multikultural itu adalah pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk pertama tuh, satu, mengakui dan menghargai keragaman budaya, agama, ras, dan etnis. Yang kedua, mendorong kesetaraan dan inklusi sosial. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan keterampilan untuk hidup dalam masyarakat majemuk. Jadi tujuan utamanya itu menciptakan harmoni melalui pemahaman antar budaya. Nah, pendidikan multikultural itu juga punya ciri-ciri seperti yang pertama tadi menghargai keragaman, kedua anti diskriminasi, ketiga inklusif, keempat interaktif dan kolaboratif, yang kelima berorientasi keadilan sosial. Jadi pendidikan multikultural ini tuh sangat relevan ya di era sekarang ini, yang mana interaksi antar budaya tuh semakin intensif, sehingga diperlukan sikap saling menghormati untuk menciptakan masyarakat yang harmonis. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya itu ada prinsip. Nah, jadi ada 4 prinsip pendidikan multikultural. Yang pertama adalah toleransi. Seperti yang kalian tahu semua, toleransi itu menghargai perbedaan keyakinan dan budaya. Jadi kita tuh harus toleransi ya teman-teman. Yang kedua ada kesetaraan. Nah, kesetaraan ini ya hak dan kesempatan yang sama untuk semua manusia, semua orang gitu. Ya guys, jadi nggak ada perbedaan, nggak ada istilah yang kaya aja, yang miskin aja. Jadi nggak ada perbedaan antara yang kaya, yang miskin, yang kulit putih, yang kulit hitam, maupun yang atau Bugis dengan Banjar seperti itu. Pokoknya semuanya sama ya guys ya, setara. Nah, yang ketiga ada inklusif. Nah, inklusif itu ya tidak ada yang terpinggirkan seperti itu guys. Terus yang keempat itu ada keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini tuh akses pendidikan dan ekonomi yang adil. Seperti tadi kesetaraan, keadilan sosial. Nah, lanjut. Jadi di sini ada keberagaman di Indonesia. Kalian semua pasti tahu Indonesia tuh sangat kaya akan keberagaman. Nah, menurut data yang ada, di Indonesia itu ada 700 lebih bahasa. Jadi bahasa daerah terbanyak itu ada di Papua, ada 428 bahasa. Jadi kita aja nih dalam satu kelompok, satu kelas biasanya pasti berbeda-beda. Ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Bugis, ada yang Mandar, Banjar, Minang, Batak, dan sebagainya. Jadi Indonesia tuh sangat kaya ya, bahasanya aja sebanyak itu. Terus yang kedua ada agama resmi di Indonesia itu ada 6. Jadi agama resmi di Indonesia itu ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik,
dengan Konghucu ya, lupa juga. Pokoknya di Indonesia itu yang mayoritasnya itu Islam ada 87%, Kristennya ada 7%, Hindunya ada 1,7% menurut data yang ada. Tapi di sini salah ya, di slide ini saya lupa ganti bagian 6 agama resminya. Oke, lanjut. Itu pentingnya pendidikan multikultural. Pentingnya ya banyak ya, seperti kayak untuk mencegah konflik SARA, memperkuat persatuan, menyiapkan SDM global. Dampaknya kalau diabaikan ya radikalisme, diskriminasi, perpecahan dan sebagainya. Konflik ya guys. Nah, di sini ada sebelum, before, dan after sesudah belajar pendidikan multikultural. Sebelum belajar itu stereotip etnis terpaku sama etnis masing-masing gitu ya guys ya. Terus kalau misalkan di etnisnya seperti ini berarti seperti ini, yang lain tuh salah gitu. Terus yang kedua ada eksklusif kelompok. Jadi ya ini perbedaan, kalau ada perbedaan kelompok-kelompok, misal kelompok kulit putih, kelompok kulit gelap kayak gitu. Terus yang ketiga ada konflik horizontal. Nah, tapi setelah belajar pendidikan multikultural, yang pertama paham perspektif. Jadi kita akan paham perspektif dari masing-masing yang berbeda gitu. Jadi kita paham, kita nggak akan ada lagi stereotip etnis seperti itu. Yang kedua ada kolaborasi lintas budaya. Jadi kita bisa mengkolaborasikan budaya ini dengan budaya ini seperti itu guys. Terus yang ketiga ada mediasi damai. Jadi nggak konflik lagi gitu guys, mengurangi konflik, mengurangi perpecahan, kesalahpahaman, diskriminasi, dan sebagainya. Jadi, kesimpulannya itu apa? Jadi, pendidikan multikultural penting untuk menciptakan generasi yang toleran, inklusif, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Nah, materi ini tuh harus diajarkan secara holistik melalui kurikulum formal dan non formal. Jadi, pentingnya tuh di situ teman-teman. Di sini ada ajakan, mari jadikan pendidikan multikultural sebagai pondasi masa depan. Ya, multikulturalisme bukan hanya tentang mengakui perbedaan, tapi aktif menciptakan ruang untuk semua. James A. Banks. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya Nahwada Fikria, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.